Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Bu Yeyen. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi Bu Tika. Senangnya hari ini bertemu kembali ya. Ya. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Puji Tuhan. Sehat-sehat semua. Iya Bu. Ya. Oke. Nah, untuk mengawali ibadah anak pagi ini, kita akan memuji Tuhan yang berjudul Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh kasih Yesus. Di dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh kasih Yesus. Atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang. Atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk tangan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, berputar tepuk tangan. Nah, Bu Retno, ya. kita sudah menyanyi tadi ya. Kita mau menyanyi lagi, tapi sebelum kita dulu ya. menyanyi yang kedua, kita berdoa dulu. Ya. Ayo anak-anak, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam tidur kami, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh dan badan yang sehat. Saat ini kami akan mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita lanjutkan Bu Oki ya. Ya Kita teman-teman. lanjut menyanyi lagi. Kita akan memuji Tuhan lagi ya. Iya. Kita akan memuji Tuhan. Apa judulnya ya? Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku
kita sudah memuji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi baiklah kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita memperoleh berkat dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami boleh memuji Engkau dan membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Marilah Tuhan, Engkau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami boleh layak mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, ajarkan kami, tuntun kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Masih ingat cerita minggu lalu? Jadi minggu lalu temanya dengan berdoa Tuhan memberikanku keberanian. Memang kalau kita melihat kisah-kisah dalam Alkitab, khususnya kisah para rasul, itu sangat banyak tantangan dan kesulitan bagi para rasul dan para murid pada waktu itu, karena mereka belum banyak diterima baik oleh kalangan Yahudi, kalangan pemerintah Romawi dan sebagainya. Jadi mereka betul-betul berjuang untuk bisa tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Memang kalau kita melihat tantangan kita juga tidak mudah di negeri ini, namun kita juga percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mesti belajar dengan berdoa, Tuhan memberikan kita keberanian. Tapi keberanian juga mesti kita mintakan dalam doa ya. Jadi Tuhan berikan saya keberanian untuk tetap menjadi murid-Mu yang sungguh-sungguh. Semoga renungan kemarin membuat kita semakin berani dalam nama Tuhan Yesus. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi
Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bagaimana tadi sudah melihat tayangan video, memang renungan untuk hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Temanya adalah dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Jadi kisah hari ini yang untuk kita renungkan adalah dari kisah Rasul Paulus dan Silas waktu itu di Filipi, karena ada yang menghasut keramaian, akhirnya mereka dijeblosan dalam penjara. Mereka dianggap pembuat kerusuhan ya. Memang banyak juga orang yang tidak suka dengan pelayanan Paulus dan Silas yang mungkin dianggap mempengaruhi banyak orang untuk menjauh dari dewa-dewa di Filipi pada waktu itu, sehingga mereka masuk dalam penjara. Tapi apakah Paulus dan Silas selalu sedih atau galau? Nanti mereka justru dalam penjara memuji Tuhan. Dan rupanya Tuhan berkenan, lalu ada gempa, lalu seluruh penjara itu terbuka sel-selnya. Lalu kepala penjara itu seperti mau bunuh diri, cuman Paulus mengatakan jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini. Jadi akhirnya dia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, lalu merawat luka-lukanya Paulus dan Silas, lalu akhirnya seluruh keluarga mau mengikut Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang dalam kesulitan, kalau kita betul-betul meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada
pengharapan, ada jalan keluar, tidak ada hal yang membuat kita menjadi takut atau khawatir. Justru dalam hal-hal yang mustahil pun Tuhan bisa membebaskan kita. Ada sebuah kalimat bijak yang menarik, mungkin menjadi penutup untuk renungan ini. Bila mana Tuhan akan mau membuat hal-hal yang luar biasa, Dia akan memulai memberi kita kesulitan yang juga luar biasa. Nanti Tuhan akan bikin hal-hal yang luar biasa melalui kita. Tapi jika Tuhan akan membuat hal-hal yang sangat ajaib, Dia akan memberikan kita tantangan yang mustahil. Jadi kalau kita diberi tantangan kesulitan yang luar biasa, kita yakin bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Lalu sebagai ayat hafalan terambil dari Ulangan 10 ayat 21, Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Semoga renungan pagi ini menguatkan anak sekalian. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Tibalah saatnya sekarang kita akan apa? Memberikan persembahan. Nah, anak-anak, untuk mengiringi lagu persembahan kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, Ku dengar berkat-Mu Tuhan turun. Anak-anak, kita masuk dalam doa persembahan dulu ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk semua pekerjaan Tuhan yang ada di GKI Blimbing. Kiranya Tuhan senantiasa memakai kami setiap anak-anak-Mu, baik yang memberi maupun yang tidak memberi, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Baiklah anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita untuk undur diri dari ibadah ini ya, Bu Yeyen, Bu Oki, Bu Retno. Iya betul. Ya, kita mau berdoa untuk doa penutup. Mari anak-anak kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu dan juga memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh belajar untuk selalu bertekun dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan berkati kepandaian, pertumbuhannya mereka, kesehatan mereka. Dan juga kami berdoa untuk Papa dan Mama, berkati pekerjaan dan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk para PCA dan para tim multimedia yang telah membantu untuk ibadah pagi ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Dadah. Bye-bye.
to